Cuma sortir jeruk di Australia bisa dapat 40 jutaan rupiah per bulan. Hai teman-teman, namaku Yuli. Sekarang ini aku lagi di Australia, tepatnya di Emerald, Queensland. Dan sekarang aku lagi kerjain farm job. Buat kamu yang belum subscribe YouTube channel aku, jangan lupa untuk di-subscribe ya. Dan buat kamu yang pengen video-video seputar Australia lebih cepat, kamu bisa follow akun TikTok dan Instagram aku. Namanya Penina Yuliana. Tapi kenapa sih harus kerja di farm? Kenapa nggak di city aja? Iya, karena sekarang ini aku memegang visa working holiday dan aku perlu untuk kerja di farm di beberapa area tertentu di Australia supaya bisa perpanjang visa aku ke tahun kedua. Buat kamu yang belum tahu working holiday itu apa, kamu bisa tonton video aku yang di atas ini ya. Kerjaan yang aku lakuin ini sebenarnya bukan farm banget sih. Aku itu kerja di dalam pabrik, tapi emang karena berhubungan sama buah-buahan, makanya ya biar gampangnya aku sebut farm job aja ya. Di sini yang aku lakuin itu adalah nge-sorting jeruk, dari jeruk yang bagus sampai yang jelek. Terus jeruknya itu tuh kayak nanti muter-muter gitu ada di mesin depan aku, terus aku tinggal pilih-pilih aja gitu. Karena emang ini tuh kerjaannya berdiri terus, nunduk terus, makanya pasti tuh badan bakalan pegel-pegel. Kamu yang emang belum pernah kerja fisik sebelumnya, aku saranin kamu lebih rajin olahraga ya. Soalnya awal-awal tuh pasti capek banget. Bahkan teman-teman aku tuh ada yang sampai mual, pusing, muntah-muntah. Untuk aku sendiri sih sebenarnya aku nggak sampai ngerasa kayak gitu, tapi kalau dibilang capek, letih, iya guys. Menurut aku kerjaan ini aja tuh sebenarnya nggak yang capek-capek banget ya, karena emang posisinya cuma berdiri aja. Banyak kerjaan farm lain tuh yang mesti jongkok, ngangkat barang-barang berat, yang pastinya bakal jauh lebih capek. Makanya kamu harus persiapin diri kamu sebelum ngelakuin farm job. Terus buat cewek-cewek udah nggak usah ngarep cakep-cakep lagi ya. Karena kalau di tempat aku itu nggak boleh pakai nail art, nggak boleh pakai eyelash extension. Bahkan buat make upan aja aku sendiri males ya. Bangun pagi itu udah pengen buru-buru siap-siap segala macem, udah kayaknya nggak keburu. Tapi ya ada sih beberapa temen aku yang tetap make upan. Cuma kalau aku lebih mementingkan aku itu tidur cukup aja kayaknya. Belum lagi tangan tuh bisa alergi. Kalau aku kemarin itu alerginya karena sarung tangan karet yang dikasih sama tempat kerja aku. Dan setelah aku ganti pakai sarung tangan kain, terus aku juga sering pakai pelembab, emang itu udah hilang. Tapi ada juga beberapa orang tuh yang emang mereka itu alergi sama buahnya. Makanya kamu itu harus cari tahu apakah kamu alergi sama buah-buah tertentu apa enggak sebelum kamu masuk ke farm itu. Lanjut ke persoalan uang, ini tentu yang paling krusial ya teman-teman karena kita kerja buat cari uang. Sebenarnya kerja di farm itu beneran bisa dapat uang sekitar 40 jutaan per bulan nggak sih? Jawabannya tergantung. Sebenarnya kalau misalnya dalam 1 minggu itu jamnya udah pasti dan kita dapat jamnya banyak, fix dapat 1.000-an per minggu, itu kamu bisa banget dapat 40 jutaan per bulan. Tapi masalahnya karena farm job ini bergantung sama Tuhan yang Maha Kuasa, jeruk-jeruk itu nggak bisa dipaksa tumbuhnya, makanya kita itu harus sabar. Kalau tiba-tiba hujan atau jeruknya itu masih hijau, belum siap, kita harus nunggu. Jadi ada kemungkinan untuk day off tiba-tiba. Aku pas awal-awal kerja Citrus ini, seminggu aku bisa kerja cuma 3 sampai 4 kali. Dengan satu kali kerja itu tuh cuma sekitar 4 sampai 5 jam. Jadi seminggu paling aku cuma bisa dapetin 200 sampai 500 dolar aja. Makanya nggak gitu bisa nabung di awal-awal. Uangnya itu cuma kepake buat akomodasi sama transportasi dan makan. Tapi belakangan ini tuh udah aman banget karena jam kerjanya udah panjang, terus juga udah dapat overtime, makanya hasil uangnya itu juga lebih banyak. Dan ini juga berlaku di farm-farm lain ya, karena kalau ngomongin soal buah-buahan, manusia nggak bisa ngatur. Oleh karena itu, aku nyaranin buat teman-teman semua kalau misalnya emang nggak bawa uang terlalu banyak, bisa kerja di city dulu, bisa nabung-nabung dulu just in case kalau buahnya itu belum ready dan kamu nggak bisa langsung kerja. Atau kalau misalnya kamu bisa bawa uang banyakan dari Indonesia, itu bakalan lebih bagus lagi. Tapi sekalipun aku bilang bawa uangnya agak banyakan, bukan berarti dalam bentuk cash. Lebih baik udah disimpan di dalam kartu ATM. Karena nggak semua wilayah Australia itu aman, termasuk di wilayah outback. Jadi beberapa teman aku yang kerja barengan aku dan tinggal di tempat yang sama, itu ada yang uangnya hilang. Hilangnya itu lumayan ya sampai 800 dolaran. Makanya aduh, hati-hati banget ya. Dan kemungkinan besar yang ngambil uang temen aku itu tuh bukan orang Indonesia.
Karena waktu itu ketahuan lah ada seorang anak kecil dari aku nggak tahu dia itu siapa, tapi dia tinggal barengan sama manajer hotel yang orang asli sini. Dia itu masuk dari satu kamar ke kamar yang lain malam-malam, entah ngapain. Dan itu udah dipergokin tuh kayak sekitar 2 kali. Karena yang pertama dia pernah mau coba untuk masuk ke dalam satu kamar orang dan ketahuan. Nah yang kedua ini tuh sampai heboh banget tuh hotelnya. Kayak bener-bener semua orang itu sampai dibangunin malam-malam termasuk aku. Jadi ceritanya pas malam itu tuh aku tiba-tiba diketok kamarnya sama salah seorang supervisor yang dimana dia juga orang yang ngatur agensi kerja aku. Disuruh tiba-tiba buat ngeliat ada barang yang hilang apa enggak. Ternyata pas aku lagi ngecek tiba-tiba ada suara heboh banget tuh di luar kamar. Dan ternyata tuh anak udah dibekep ya, bukan dibekep sih kayak dipegangin gitu biar dia nggak lari karena ternyata tuh anak mau kabur. Dan emang ternyata kenapa kita disuruh ngecek barang-barang karena tuh anak tuh ya masuk dari satu kamar ke kamar yang lain. Aduh aku ngerasain itu kayak gak aman banget gitu loh temen-temen. Tapi ya mau gimana gak bisa apa-apa lagi gitu loh. Karena mau pindah tempat pun juga udah gak bisa gitu. Kita udah teken kontrak juga kalau kita bakal tinggal di situ sama agensinya. Anyway, ini sebenarnya nggak ada salah agensinya ya, karena agensinya ini tuh cuma membantu mempertemukan aku atau para pekerja dengan perusahaan dan dia bantuin cari akomodasi sama transportasi. Tapi masalahnya adalah hotelnya guys. Ini anak tuh berasal dari hotel ini gitu dan ya dia sepertinya berniat nggak baik. Sampai akhirnya tuh ya di malam itu dipanggil lah polisi. Dan untuk akhir ceritanya aku nggak tahu gimana karena bener-bener nggak ada kabar lagi akhirnya tuh anak diapain. Sekarang juga nggak ada bukti kalau anak itu bersalah, nggak ada CCTV di situ, which is sangat mencurigakan karena itu hotel. Nggak sampai di situ, hotel itu emang penuh drama. Walaupun drama-dramanya cuma drama-drama daily, dimana kayak kita cuma bisa pakai satu mesin cuci sama satu pengering baju untuk 120 orang. Oke lah, udah dibantuin sama orang agensi aku ditambah 2 mesin cuci ya untuk kita berbagi. Tapi dryer atau pengering dari nih hotel cuma satu. Jadi bayangin kan ngantrinya panjang banget. Belum lagi air panas di hotel ini mati, Cin. Padahal lagi winter. Akhirnya ada tuh ya teman-teman aku yang cuma sign up nge-gym cuma buat mandi air panas. Pas air panasnya mati dan kita komplain ke hotel, kita juga sempet disalahin karena katanya kita terlalu sering mandi guys. Padahal kita rata-rata mandi cuma 1 kali sehari. Iya, tapi emang air panas abis itu wajar karena kita ber-120 orang gitu. Yang jadi pertanyaan kenapa nggak disiapin? Harusnya kan dia udah tahu dong kita sebanyak itu orangnya berdasarkan dari kontrak. Terus juga dapur di hotel tuh gelap banget. Jadi kalau kita mau masak tuh mesti pakai flash dari handphone sendiri. Pas pergantian tisu sama handuk ya, harusnya kita dapat setiap hari Kamis itu suka nggak dateng. Jadi kita mesti minta masing-masing. Emang sih ini drama-drama daily tapi capek sih guys. Aku merasa hotel ini tuh kayak emang belum siap menampung 120 orang. Makanya banyak banget problem-problem yang terjadi. Anyway, emang hotel ini tuh yang siapin orang agensi aku dan kita tinggal bayar aja. Emang terlihat gak ribet ya, tapi mungkin kalau kalian emang tahan kerjanya lama di farm, aku bisa menyarankan kalian cari sendiri akomodasinya biar sesuai sama kamu. Karena kalau enggak ya kamu mesti tahan-tahanin diri di tempat yang mungkin gak nyaman. Selain itu karena di dalam hotel itu ada banyak banget orang dari berbagai suku, berbagai budaya, berbagai negara. Udah pasti dong ada drama-drama kecil-kecil dimulai dari pertemanan, percintaan, kolega, semuanya itu pasti ada ya. Tapi ya mungkin ini yang dinamain tantangan sebelum menjadi orang kaya. Biar kalau misalnya udah jadi kaya tuh nggak lupa diri. Ya sabar-sabar aja lah ya, yang penting kerja, pulang, makan, istirahat, dan bisa nabung. Ya kira-kira begitulah kehidupan aku kerja farm di tempat terpencil yang minim entertainment juga. Ya tapi sebenarnya nggak seburuk itu kok teman-teman. Kayak di sini tuh masih banyak toko-toko yang bisa didatengin, masih ada beberapa makanan yang bisa dicoba. Terus udaranya enak, langitnya juga bagus. Jadi ya nggak seburuk itu. Aku cuma ceritain hal yang mungkin bisa jadi pertimbangan kamu kalau kamu itu nggak betahan orangnya. Dan nggak semua tempat itu kayak tempat aku juga. Jadi buat kalian bisa coba pikirin baik-baik mau lanjut kemana nih kalau misalnya mau ngejar second year.
Kalau gitu sekarang aku mau pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di video-video aku selanjutnya. Bye-bye.